Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang mana sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan, dan yang terakhir adalah sifat distributif atau penyebaran. Untuk lebih jelasnya tentang pembahasan sifat komutatif, asosiatif, ataupun distributif, simak terus penjelasan berikut ini. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Dan perlu kalian ketahui bahwa sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan juga perkalian. Adapun untuk operasi pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Nah, bagaimanakah maksud dari sifat komutatif atau pertukaran ini? Kita lihat ini adalah operasi penjumlahan. Yang mana jika A ditambah B ini akan sama dengan B ditambah A. Maksud dari pertukaran ini adalah pertukaran tempat. Yang awalnya A ditambah B ini ditukar menjadi B ditambah A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ini. Perhatikan ini 23 ditambah 27 maka akan sama dengan kita tukarkan tempatnya 23 ini sebagai A, 27 ini sebagai B. Maka jika kita tukarkan menjadi 23 ditambah 27 sama dengan 27 ditambah 23. Nah, seperti ini. Kemudian akan kita buktikan apakah ruas ini dengan ruas ini hasilnya sama. Jika nanti hasilnya sama, maka benar terbukti bahwa A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Perhatikan ini 23 ditambah 27 hasilnya adalah 50. Kita tulis di sini 50. Kemudian 27 ditambah 23 hasilnya juga 50. Berarti ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, berarti sama dengan. Sehingga A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini yang namanya sifat komutatif atau pertukaran. Kita lanjutkan contoh yang kedua, misalkan di sini terdapat bilangan negatifnya. 12 ditambah negatif 7 sama dengan, kita tukarkan tempatnya, berarti negatif 7 ditambah 12. Karena A ditambah B sama dengan B ditambah A. Akan kita buktikan apakah hasilnya nanti sama. Kita lihat di sini, yang 12 ditambah negatif 7, hasilnya adalah 5. Kemudian kita lihat ruas ini, negatif 7 ditambah 12. Hasilnya juga 5, berarti sama. Terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sehingga A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Bagaimana tadi saya katakan bahwa sifat komutatif ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Kita buktikan untuk yang operasi perkalian. Perhatikan ini yang A 8 kali 5 sama dengan, kita tukarkan tempatnya menjadi 5 kali 8. Nah, seperti itu. Jadi 8 kali 5 sama dengan 5 kali 8. Kemudian kita buktikan apakah kedua ruas ini hasilnya sama. 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Kemudian 5 kali 8
hasilnya 40. Berarti antara ruas kiri dan ruas kanan sama. Berarti terbukti bahwa A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya untuk soal yang B ini. 10 kali negatif 9 sama dengan, kita tukarkan tempatnya menjadi min 9 kali 10. Kita lihat yang sini, yang ini 10 dikali min 9 hasilnya min 90. Kemudian ini, yang ini min 9 kali 10 hasilnya sama min 90. Berarti sama dengan. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat komutatif atau pertukaran. Jadi A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Jadi tinggal ditukar tempatnya. Kemudian A kali B sama dengan B kali A. Sifat operasi hitung pada bilangan bulat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang mana untuk sifat asosiatif ini juga hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan juga perkalian. Untuk operasi pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Untuk penerapan pada operasi penjumlahan, perhatikan contoh ini. Perhatikan ini contoh yang A, 10 ditambah 12 ditambah 8. Yang dikurung adalah 10 dan 12. Dan sebagaimana rumus ini, perhatikan ini akan diperoleh hasil menjadi 10 ditambah 12 ditambah 8. Kalau yang ini yang dikurung adalah 10 ditambah 12. Kalau yang ini yang dikurung adalah 12 ditambah 8. Artinya dikurung ini adalah yang didahulukan. Maka dapat kita peroleh hasil. Perhatikan yang ruas kiri ini 10 ditambah 12 hasilnya adalah 22 ditambah 8. Kemudian yang ini berarti 10 ditambah 12 ditambah 8 hasilnya adalah 20. Kemudian kita kembali lagi ke ruas kiri. 22 ditambah 8 hasilnya adalah 30. Ini 10 ditambah 20 hasilnya juga 30. Berarti terbukti ruas kiri dan ruas kanan sama. Berarti sama, sama. Kemudian contoh selanjutnya yang B ini 7 ditambah negatif 8 ditambah 5. Yang didahulukan adalah yang ini. Ya. Maka diperoleh, kita tulis terlebih dahulu 7 ditambah dalam kurung negatif 8. Kemudian ditambah 5. Kalau yang ini ruas kiri ini yang dikurung adalah 7 ditambah negatif 8. Yang ini yang dikurung adalah yang negatif 8 ditambah 5. Artinya yang didahulukan adalah yang ini. Nah, seperti ini sifat asosiatif atau pengelompokan. Kemudian kita buktikan apakah kedua ruas ini jawabannya betul. 7 ditambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 1 ditambah 5. Negatif 1 ditambah 5 hasilnya adalah 4. Nah, dan ini berarti 7 ditambah negatif 8 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian 7 ditambah negatif 3 itu sama dengan 7 dikurangi 3 berarti 4. Berarti terbukti hasilnya antara ruas kanan dan ruas kiri hasilnya adalah sama. Selanjutnya sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian. A dikali B dikali C seperti ini sama dengan A dikali B dikali C. Yang dikurung yang B dikali C ini.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ini. Perhatikan yang A, 8 kali 5 kali 10. Berarti kita tulis 8 kali 5 kali 10. Kalau yang awal ini, yang dikurung ada 8 kali 5, maka yang ini yang dikurung adalah 5 kali 10. Nah, seperti itu. Kemudian kita selesaikan 8 kali 5. 8 kali 5 hasilnya adalah 40 kali 10. Kemudian ini 8. 5 kali 10 sama dengan 50. 40 kali 10 berarti 400. 8 kali 50 berarti 400. Berarti sama. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, 10 kali negatif 9 kali 5. Maka berdasarkan sifat asosiatif ini kita peroleh 10 kali negatif 9 kali 5. Yang kita dahulukan adalah yang ini. Nah, langsung saja, saya tidak menggunakan pembuktian ini, langsung saja kita ke hasilnya. Ya, sama dengan 10 kali negatif 9 kali 5. Negatif 9 kali 5 sama dengan negatif 45. 10 kali negatif 45 hasilnya adalah negatif 450. Nah, seperti itu. Nah, inilah sifat asosiatif pada bilangan bulat atau pengelompokan pada bilangan bulat, yang mana sifat ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran, yang mana sifat distributif ini berlaku untuk distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, yang ini adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan yang ini distributif perkalian terhadap pengurangan. Langsung saja ke contoh. 10 kali 6 ditambah 9. Perhatikan rumus ini. A kali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Maka 10 kali 6 ditambah 9, kita peroleh 10 dikali ini 6 ditambahnya adalah ini 10 kali 9. Nah, seperti itu maksud dari sifat distributif atau penyebaran. Jadi ini kalau kita jabarkan menjadi ini. Nah, seperti itu. 10 kali 6 hasilnya adalah 60. Ditambah 10 kali 9 hasilnya adalah 90. 60 ditambah 90 hasilnya 150. Nah, seperti itu. Kemudian kita buktikan apakah penguraian ini nantinya hasilnya sama dengan yang ruas kiri ini. Kita coba. Maka 10 kita tulis kali 6 ditambah 9. Karena dikurung berarti yang didahulukan adalah ini. 6 ditambah 9 hasilnya adalah 15. 10 kali 15 hasilnya 150. Berarti terbukti antara ruas kiri dan ruas kanan hasilnya adalah sama. Kemudian yang B, 15 kali 6 ditambah negatif 9. Maka jika kita jabarkan menjadi 15 kali 6. 15 kali 6 ditambah adalah ini. Oke. 15 kali ini negatif 9. Nah, kemudian kita lihat hasilnya berapa. 15 kali 6 hasilnya adalah 90 ditambah 15 kali negatif
9, hasilnya adalah negatif 135. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan 90 ditambah negatif 135 sama dengan negatif 45. Nah, adapun trik untuk penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan bulat bisa ditonton, untuk link kita sediakan di deskripsi. Selanjutnya, untuk sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, perhatikan contoh ini. 10 kali 9 dikurangi 6. Berarti bisa kita jabarkan menjadi 10. 10 kali ini 9. Kemudian ini dikurangi 10 kali 6. 10 kali 9 berarti 90. Kurangi 10 kali 6 berarti 60. Berarti diperoleh hasil 90 kurangi 60, hasilnya adalah 30. Kemudian untuk yang B, berarti 10 kali 6 dikurangi 10 kali negatif 9. Nah, seperti itu. 10 kali 6 berarti 60, dikurangi 10 kali negatif 9 berarti negatif 90. Nah, di sini ada tanda ketemu tanda, ada min ketemu min, berarti hasilnya adalah plus. Berarti 60 ditambah 90 hasilnya adalah 150. Nah, inilah sifat-sifat pada operasi hitung bilangan bulat. Yang mana saya ulangi bahwa operasi hitung bilangan bulat mempunyai sifat komutatif, asosiatif, dan juga distributif. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.